Kemudian yang ketiga, mempercepat proses administrasi kesehatan, mengurangi resiko kesehatan identifikasi, menjamin keamanan data pasien, kemudian mempermudah pengelolaan rekam medis. Untuk dasar hukumnya, yaitu surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pemanfaatan Satu Sehat Mobile di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian, cara untuk melihat kode akses untuk verifikasi. Pastikan Bapak Ibu sudah pada HP-nya sudah terinstal aplikasi Satu Sehat. Kemudian, Bapak Ibu bisa buka aplikasi Satu Sehat. Selanjutnya, masuk ke aplikasi. Jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar sama sekali, berarti nanti Bapak Ibu bisa melakukan klik daftar. Kemudian nanti ada rangkaian pengisian NIK dan sebagainya. Selanjutnya, semisal Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti hanya klik masuk. Selanjutnya, setelah klik masuk, nanti Bapak Ibu ada perintah untuk memasukkan email atau nomor telepon. Bisa pilih salah satu. Bisa menggunakan email ataupun menggunakan nomor telepon. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu nanti memasukkan email dan nomor telepon, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan feedback kode verifikasi dari Kemenkes. Jika Bapak Ibu melakukan pendaftaran melalui nomor telepon, berarti nanti kode verifikasi akan masuk melalui WhatsApp. Selanjutnya, masuk pada halaman utama Satu Sehat. Nah, nanti setelah masuk ke halaman Satu Sehat, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan klik profil pada bagian pojok kanan bawah. Nah, itu nanti ketika diklik, kemudian nanti akan tampil halaman bagian atas data Bapak Ibu sekalian. Kemudian bawahnya itu nanti ada keterangan kode identitas. Nah, selanjutnya kode identitas itu nanti yang Bapak Ibu lakukan klik. Nanti akan tampil kode barcode, kemudian yang sebelahnya kode akses. Nah, untuk yang Bapak Ibu lakukan untuk verifikasi, nanti pada tombol kode akses. Nah, pada tampilan kode akses itu nanti ada angka-angka. Nah, itu nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan pada petugas Pasienkes untuk dilakukan verifikasi. Next. Pastikan KYC terverifikasi. Hasil verifikasi KYC Satu Sehat nanti bisa Bapak Ibu lihat pada gambar profil. Nah, nanti di gambar profil pojok kanan atas itu nanti ada terdapat tanda centang biru. Nah, berarti itu aplikasi Satu Sehat Bapak Ibu sekalian sudah terverifikasi. Jika belum, nanti Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi KYC melalui petugas rekam medis yang sudah standby di gedung penunjang lantai dasar mulai hari ini tanggal 24 Januari jam 1 sama tanggal 30 jam 8 pagi. Nah, diwajibkan ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi dengan petugas rekam medis, Bapak Ibu diwajibkan membawa KTP karena nanti di situ akan dilakukan verifikasi antara data KTP Bapak Ibu dengan data yang ada di Satu Sehat. Gitu. Next. Setelah Bapak Ibu melakukan verifikasi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan mandiri. Nah, untuk pelaporan mandirinya, Bapak Ibu bisa melakukan klik link yang ada di layar. Kemudian, setelah nanti klik link, nanti ada petunjuk. Nah, ini seperti ini. Petunjuknya, Bapak Ibu sekalian melakukan klik pada tombol bagian atas, yaitu lapor bukti verifikasi KYC Satu Sehat. Nah, itu. Nanti di situ Bapak Ibu sekalian ini
mengentrikan NIK Bapak Ibu, kemudian upload gambar. Nah, gambar yang diupload itu adalah halaman profil Bapak Ibu yang ada di aplikasi Satu Sehat yang tadi mundur. Atau ini saya tampilkan linknya. Mohon maaf, belum bisa kami tampilkan. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Yang mundur, next mundur. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Yang harus dilakukan screenshot oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti bisa diupload pada pelaporan pendataan verifikasi pada link tersebut. Untuk verifikasi wajib dilakukan, nggih, Bapak Ibu sekalian, karena nanti laporan data verifikasi akan kami kirim ke Kemenkes. Demikian sosialisasi terkait verifikasi KYC Satu Sehat. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita menginjak ke sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Ini ada pertanyaan suara tidak terdengar. Apakah memang suaranya tidak terdengar, Bapak Ibu? Hmm. Banyak yang telah datang, Bu, karena tadi Zoom penuh. Mungkin bisa diulangkan. Mohon maaf, ini waktu yang disediakan oleh panitia kami hanya 1 jam. Jadi mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang terlambat, nanti akan kami share hasil PPT-nya. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, sekarang sudah normal ya. Tanya Mbak di teman-teman dan error aplikasi. Oh, ini ada pertanyaan penuh sekali dan error aplikasinya. Mungkin bisa disampaikan ke pada ke kami. Errornya terkait apa? Nanti bisa laporan ke 2000 dulu nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau penuh mungkin bisa ini apa? Menyampaikan ke petugas rekam medis kebetulan karena yang melakukan verifikasi adalah petugas rekam medisnya supaya berikutnya nanti atau mau akan ditambahkan komputer atau bagaimana apa tenaganya juga mau ditambahkan. Selanjutnya verifikasi apakah bisa dilakukan di fase pertama Kak atau harus dilakukan di SRD? Karena untuk pegawai karyadi memang diwajibkan melakukan verifikasi, jadi diusahakan untuk dilakukan verifikasi di sini, nggih. Apakah hanya bisa di gedung penunjang lantai dasar saja? Sejauh ini informasi dari kami, untuk kami, hanya bisa dilakukan di gedung penunjang lantai dasar. Mungkin nanti semisal ada informasi lanjutan, nanti kita infokan.
Mungkin ada pertanyaan lagi. Halo, Mbak Cut. Suara Ya, saya monggo. terdengar? Ya, terdengar dengan Bapak Ya, siapa? saya ingin menambahkan Pak Cut, saya Yosef, Mbak Cut. Oh ya, monggo Mas Yosef ini tim satu sehat. Mungkin bisa bantu. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ya. Cut. Jadi terkait dengan verifikasi QAC satu sehat ini memang sebetulnya tidak hanya pegawai saja ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depan semua masyarakat Indonesia wajib bisa untuk verifikasi ini karena tujuan dari verifikasi ini adalah apa ya istilahnya memverifikasi bahwa perangkat Bapak Ibu semua itu memang milik Bapak Ibu semua. Jadi di satu set itu nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki verifikasi QAC di satu sehat itu, maka nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil pemeriksaan Bapak Ibu semua di vaskes-vaskes yang sudah terkoneksi dengan satu sehat. Jadi pemeriksaan Bapak Ibu apa, kemudian hasilnya apa, nanti mulai dari pemeriksaan dasar sampai nanti ke penunjang juga akan bisa dilihat Bapak Ibu melalui satu sehat mobile. Jadi memang itu nanti untuk saat ini memang diinstruksikan oleh Bapak Ses, instruksi dari Pak Menkes bahwa semua uh, pegawai yang di bawah Kementerian Kesehatan wajib melakukan verifikasi karena nanti juga ke depan untuk uh, pemeriksaan gratis juga nanti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu pun juga nanti hasil-hasil pemeriksaannya pun juga nanti akan bisa dilihat dari satu sehat mobile. Jadi memang manfaatnya apa ya? Manfaatnya nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil-hasil pemeriksaan Bapak itu melalui satu sehat mobile itu dari hasil verifikasi. Nah, untuk pelaporan link yang kami sediakan itu nanti tujuannya adalah kami juga diminta untuk melaporkan ke Kementerian Kesehatan progres dari verifikasi tersebut di Rumah Sakit Karyadi. Jadi mohon Bapak Ibu setelah melakukan verifikasi untuk bisa melapor di link yang sudah kami sediakan dan link nanti akan kami laporkan per setiap hari ke Kementerian Kesehatan yang nanti pun juga bersama dengan rekam medis dan SDM juga terkait dengan apa namanya monitoring pakai unit mana yang sudah melakukan, kemudian yang belum melakukan nanti akan terus kami follow up agar Bapak Ibu semua bisa melakukan verifikasi itu dengan baik. Jika ada kendala-kendala nanti bisa disampaikan di saat verifikasi ke teman-teman rekam medis. Nanti kami jika nanti butuh bantuan dari teman-teman Semeres kami akan coba membantu follow up ke Kementerian Kesehatan jika ada kendala-kendala terkait dengan login satu sehat yang tidak bisa, kemudian verifikasi yang gagal dan lain sebagainya nanti akan kami collecting semua. Mungkin itu saja tambahan dari saya Mbak Cut. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosef untuk tambahannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah verifikasi bisa dilaksanakan secara kolektif per unit? Eh, untuk verifikasi ini kan karena bersifat masing-masing, karena itu nanti terintegrasi dengan data rekam medis masing-masing peserta. Jadi sebaiknya untuk verifikasi dilakukan masing-masing pegawai, karena saat nanti kita melakukan verifikasi di bawah itu masing-masing orang membawa KTP. Jadi nanti petugas akan melakukan verifikasi antara KTP dengan data satu sehat. Begitu. Takutnya nanti kalau collecting itu kan ada data yang tidak sesuai, nanti juga kami sebagai petugas untuk menyampaikannya jadi kesulitan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian?
Saya minta link untuk laporan verifikasinya. Bisa Bapak Ibu nanti dokter ini dokter Rizky Widya nggih. Bisa dok, nanti untuk linknya akan kami share. Tetapi sebelumnya dokter Rizky Widya apakah sudah melakukan verifikasi? Untuk link laporan verifikasi nanti akan kami share di grup-grup. Masih ada pertanyaan lagi atau tidak, nggih Bapak Ibu sekalian? Cukup, Mbak. Sampun nggih. Oh iya, tadi itu kebetulan ada pertanyaan jika ada kendala pada aplikasi Satu Sehat bagaimana? Semisal dulu pernah mendaftarkan COVID, sertifikat COVID untuk keluarganya atau untuk saudaranya. Nah, itu ada akun justru yang nyantol di akun Satu Sehatnya itu bukan data pemilik akun, tetapi data keluarganya. Nah, itu jika Bapak Ibu sekalian mengalami kendala seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa lapor ke link ke email Kemenkes. Jadi nanti Bapak Ibu mengirimkan email ke helpdesk@kemenkes.co.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala apa yang sedang Bapak Ibu alami, kemudian nanti akan dijawab email oleh Kemenkes. Nah, nanti di situ petugas Kemenkes akan meminta data kepada Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu harus mengirimkan foto KTP atau data NIK atau nama. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh petugas Kemenkes di situ. Sampai jam berapa verifikasi di gedung penunjang? Untuk hari ini mungkin sampai jam 4 ya, Bapak Ibu. Oh, ini yang tanya Mbak Ibu Dian Andriani. Nah, mungkin untuk hari ini sampai jam 4. Kemudian untuk tanggal 30 Januari itu dimulai jam 8, mungkin juga sampai jam 4 sore. Gitu. Pertanyaan selanjutnya untuk penggantian nomor HP apakah juga melalui helpdesk? Iya, melalui helpdesk juga. Karena walaupun pada aplikasi Satu Sehat di situ ada fitur update nomor HP, tetapi itu belum bisa dilakukan. Jadi tetap harus melalui helpdesk nanti memberikan nomor HP yang terbaru melalui email tersebut.
Untuk email, untuk alamat email helpdesk-nya sebentar. Sudah saya kirim by chat nih, Bapak Ibu. Nah, ini dari Nursi, RSUP Dr. Karyadi, ada pertanyaan. Izin bertanya, kalau sudah pernah melakukan verifikasi di vaskes pertama dan sudah terverifikasi, berarti sudah tidak perlu verifikasi lagi, nggih. Dipastikan untuk halaman profil sudah tercentang biru atau belum. Kalau memang sudah tercentang biru, berarti Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan verifikasi, hanya tetap melakukan pelaporan melalui link yang sudah kami share tadi. Ya, nambahkan lagi Mas Jod. Ya, monggo silahkan. Ya tadi memang ada yang bertanya terkait dengan apakah verifikasi di bagus pertama sudah dilakukan, perlu diverifikasi lagi. Nah, sebetulnya seperti ini Bapak Ibu, beberapa vaskes di Indonesia memang sudah bisa melakukan verifikasi. eh, Tidak sempat disajikan tadi yang ini juga mungkin banyak tanggal merahnya juga gitu. Nah, ini ada beberapa spot atau mungkin beberapa tempat yang bisa dilakukan verifikasi Bapak Ibu ya. Mungkin di beberapa vaskes pertama juga ada di rumah sakit juga bisa rumah sakit terdekat biasanya kayak gitu atau di puskesmas terdekat kalau ya dia sudah bisa melakukan verifikasi tinggal diminta untuk verifikasi tinggal Bapak Ibu bisa melaporkan bukti verifikasinya juga tidak apa-apa, tidak perlu ke gedung penunjang. Karena sebenarnya kami di gedung penunjang, di teman-teman rekam medis, memfasilitasi Bapak Ibu untuk mempermudah dalam proses verifikasinya, biar tidak perlu cari kemana-mana tempatnya. Gitu. Tapi cukup di gedung penunjang, nanti Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi itu. Jadi verifikasi hanya sekali, tidak perlu berkali-kali. Nanti kalau sudah tinggal melaporkan ke link yang sudah kami siapkan untuk pelaporan yang nanti juga kami akan laporkan ke Kementerian Kesehatan terkait siapa saja yang sudah melakukan verifikasi QAC di satu set mobil di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ini seperti itu Mbak. Terima kasih. Oh, jadi bisa dilakukan verifikasi di vaskes pertama ya, Mas Yosef? Bisa, asal Oh iya, vaskes itu sudah bisa bekerja sama, terbridging. ya terbisi dengan pusat Oh dan iya. bisa melakukan QAC. Tinggal Oh baik. ditanya saja apakah sudah VWC atau belum. Kayaknya kalau puskesmas di kota Semarang sepertinya sudah ya. Coba nanti konfirmasi lagi saja puskesmas atau rumah sakit tempat itu untuk melakukan VWC terkait dengan satu sehat mobile. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Mas Yosef. Ya, ini berlaku juga untuk Bapak Ibu semua, bisa misal keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya yang ingin verifikasi atau sehat mobile juga tidak apa-apa. Bisa juga. Jadi kalau nanti sore ke dokter keluarga dekat rumah gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, asal dokter keluarganya bisa melakukan verifikasi. Kalau dokter keluarganya tidak bisa melakukan verifikasi centang birunya atau KYC-nya, maka tidak bisa dilakukan verifikasi. Karena itu harus terintegrasi dengan satu sehat. Seperti itu. Oh iya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi.
Hmm. Hmm. Oh, ini ada pertanyaan verifikasi di penunjang lantai berapa, Mbak? Di penunjang lantai dasar, Ibu. Jadi saat ini sudah bisa melakukan verifikasi di penunjang lantai dasar. Nanti ada petugas rekam medis yang ada di sana. Monggo kalau Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi sekarang, bisa langsung ke gedung penunjang lantai dasar ya. Dari tim Kerdiklat ini saya coba untuk masuk melalui identitas kependudukan digital, tapi gagal terus. Ya, oke, Bapak Ibu. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa mengirimkan email ke alamat yang sudah saya share tadi, helpdesk@kemenkes.go.id. Nah, nanti dari petugas helpdesk itu nanti akan segera menjawab email yang Bapak Ibu kirim. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan permasalahan apa yang ada pada aplikasi Satu Sehat Bapak Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan kami akhiri acara Otolans pada siang hari ini. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, nggih. Sudah tidak ada, mohon izin untuk mengakhiri acara. Demikian acara Otulans pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Eh, Sebelum acara kami akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk Cakep, makan makan stroberi. Semua telah cakep. usai, izinkan kami undur diri. Sampai bertemu lagi pada episode Otulan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cut.